Gua mendarat sampai Jakarta, mungkin jam 4, nyampe hotel mungkin jam 6, setengah 6 mungkin. Terus gue lagi mencoba untuk memaksa diri gue nggak langsung tidur untuk ngelawan jet lag, biar tidur gue secepat mungkin normal. Jadi gue putuskan untuk cek di PS lagi ada film apa, dan gue teringat ada film jatuh cinta seperti di film-film. Rakyat bangsa Indonesia, perlu saya informasikan, ini film bisa jadi adalah film terfavorit gua, film Indonesia terfavorit gua sepanjang masa. Gue lagi mencoba untuk naruh dia ada di posisi mana di antara Daun di Atas Bantal dan Arisan dan film favorit gue ya, dan Partikelir. Kita bahas sekarang ya. Ada yang pernah nonton film misterinya? Gue juga nggak pernah. Disitulah letak misterinya. Nggak tahu ya. Orang ini besoknya Masa tiba-tiba kada pakai begini? Santai aja, ini terdidik nih udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Gila nih burung nih. lama gue mikir. Abis itu gue pikir, tapi gue nggak pernah sholat. Pak Jokowi mau beli salah nggak? Enggak, emang saya yang lag. Itu kek. Gua meja ada nggak? Ada. Cari wapres kita. Ada di mana? Belai sakit, tiap hari bingung. Om zodiaknya apa? Cancer. Itu kan penyakitnya. Terima kasih banyak semuanya, selamat malam. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih semuanya selamat malam. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya, selamat malam. I love you. Terima kasih semuanya selamat malam. Terima kasih semuanya, selamat malam. Oke, pertama-tama Partikelir bagus. Partikelir mendarat darurat bagus. Fuck you if you don't have the same taste bud as I do. Tapi itu film keren. Gue nggak tahu film itu sekarang ada di mana. Itulah masalah dengan streaming. Itulah masalah dengan tidak adanya benda fisik. Lu nggak bisa punya film yang lu suka. Lu cuman berserah dan berharap nih layanan streaming service ini mau masang film lu. Kalau misalkan nggak ada layanan streaming service yang masang film lu, nggak ada film di mana-mana. Oke, tapi lu bisa nonton film mendarat darurat ada di Prime. Tapi jatuh cinta seperti di film-film. Gue udah mikirin lama gimana caranya gue bikin video ini. Karena gue pingin banget sebanyak-banyaknya orang nonton. Cuman gue kepentok sama kendala. Bahwa ternyata tidak mudah untuk menceritakan bagaimana bagusnya film ini. Itulah kenapa di banyak kali kesempatan di sosial media, orang selalu bilang filmnya bagus banget. Filmnya harus nonton. Kalau lu cek thread mereka, tidak benar-benar menggambarkan betapa bagusnya ini film. It doesn't do its justice. Dan aneh menurut gue, untuk gue tidak bisa menjelaskan letak bagusnya film ini dengan gamblang. Karena, kalau saya pikir-pikir secara objektif, gue ini jago banget ngomong loh. Iya loh, gue ini salah satu public speaker terbaik di negeri ini loh. Bener nih, gue serius nih. Lu jangan pikir gue lagi nyombong. Objectively speaking, I'm probably one of the best. Right? Think about it. Tapi, terlepas dari lu percaya atau enggak, si Panji Pragiwaksono susah untuk menjelaskan bagaimana bagusnya film ini. Ini mungkin menggambarkan bagaimana film ini mungkin tidak akan bergerak seluas yang gue pribadi harapkan. Kalau soal yang orang-orang terlibat di filmnya harapkan, ya tentu mereka pengen sejauh mungkin. Tapi gue pribadi pengen sebanyak-banyaknya orang untuk nonton film ini. Tapi gue kesulitan untuk menjelaskannya. Mari kita mulai dari menjelaskan premis filmnya. Premis filmnya adalah ada seorang penulis film yang pengen bikin film tentang perempuan yang dia taksir. Dia jatuh cinta dengan seorang perempuan. Dia ingin bikin film ini untuk dikasih lihat ke dia cara nembaknya lah. Ini cara si penulis naskah film ini nembak cewek yang dia suka. Kendalanya adalah cewek yang dia suka ini masih berduka karena suaminya meninggal dunia. Dan dia mencoba untuk mencari cara gimana caranya film ini bisa jadi dan diperlihatkan ke perempuan ini dengan semua permasalahan yang ada.
Itu kurang lebih premis filmnya. Sekarang, jujur sama gue. Bikin lu pengen nonton nggak? Nggak juga kan? Karena kalau ditanya, kalau gue cuma cerita premisnya doang, tidak cukup untuk menggambarkan bagaimana bagusnya film tersebut. Film tersebut bagusnya adalah di proses bagaimana premis itu diceritakan. Tapi juga tidak mudah untuk gue menceritakan bagaimana premis tersebut diceritakan, karena menurut gue itu akan mengganggu kenikmatan nonton filmnya. Kalau kita mau mencoba mendeskripsikan filmnya adalah film premisnya tadi, lalu mungkin sekitar, gue mau bilang 80% filmnya hitam putih. Kemudian filmnya banyak metanya, itu aja juga nggak mudah untuk dijelaskan. Meta tuh apa sih, Ji? Itu loh. Ngomongin, gue harus baca definisi meta ya, itu pun pasti beda-beda, tapi ngebahas sesuatu yang kita sama-sama lihat. Jadi mungkin breaking the fourth wall adalah salah satu bentuk meta, tapi breaking the fourth wall tidak terjadi di film ini. Breaking the fourth wall itu adalah, kan ibaratnya film itu punya 4 tembok, lu kan ngelihat begini nih. Ketika yang di film ngomong ke lu, kayak gini, tuh breaking the fourth wall. Lagi film, tiba-tiba ngomong ke kamera. Aneh gak sih itu orang? Itu kan breaking the fourth wall. Cuman, itu pun tetap tidak menggambarkan film ini. Jadi gue putuskan untuk freestyle aja dan ngomong apa yang menurut gue bagus. Gue mau bilang ini, dan betul-betulnya jatuhnya sama kayak thread-thread lain. Tapi gue mau bilang gini, ini film tidak such a good movie. Film ini bagus sekali dan semakin bagus ketika lu terpapar dengan begitu banyak film dengan formula-formula film tersebut. Karena film ini menantang formula-formula film yang selama ini kita tonton. Pokoknya semua film yang, termasuk film, kalau kita ngomongin soal romcom ya, Mendarat Darurat juga datang dengan formula, termasuk yang ada di Mendarat Darurat. Pokoknya lu lihat aja, banyak film cinta di Indonesia, itu kan datang dengan formula, lu kayak punya gambaran apa yang akan terjadi di film tersebut. Film ini mengiyakan, tapi pada saat yang bersamaan menantang formula tersebut. Sehingga kalau misalkan lu terlalu sering terpapar sama film dengan formula tersebut, ini rasanya segar sekali. Menyegarkan sekali. Nikmat sekali. Jadi ketika lu adalah orang yang seperti itu, yang suka banget nonton film Indonesia dan sadar ataupun tidak sadar terpapar dengan begitu banyak formula, ini tuh jadi menyegarkan. Jadi lebih bagus lagi kalau lu memang seperti gua dan tidak terlalu banyak orang, harus gua yakini, terlibat di industri film. Jadi jauh lebih lucu lagi. Gue ambil contoh. Karakter namanya karakternya Yoram kalau nggak salah ya. Yang ada di film tersebut, karakter produser film yang ada di film tersebut, itu sangat akurat menggambarkan banyak sekali produser film. Itu kayak gabungan dari ininya dari si ini, ininya dari si ini. Karena gue kenal mereka semua, beliau-beliau ini gue kenal mereka semua. Digabung jadi satu, jadilah si karakter Yoram atau Foram atau apa gitu si karakter ini, karakter produsernya ini. Dan buat gue jadi jauh lebih lucu karena gue berada di diskusi itu. Di diskusi tersebut, gue berada di diskusi tersebut. I can cry watching how accurate this is. Dan ada banyak lagi, ada dialog antar kru film yang terjadi di situ. Aduh, itu sehingga lu bisa bayangkan kenapa gue bilang itu salah satu film terfavorit gue, film Indonesia terfavorit gue sepanjang masa. Karena buat gue, tentu ini adalah daftar yang sangat-sangat subjektif. Jadi ada lapisan atas sebagaimana tinggi apresiasi lu terhadap film ini. Kalau lu suka film secara umum, menurut gue film ini nikmat ditonton. Kalau lu begitu sering nonton film sampai terpatri formula tersebut, film ini jadi lebih nikmat lagi karena seger. Tapi kalau lu terlibat di industri film, lu akan jadi lebih nikmat lagi karena lu ngeliat itu digambarkan di film tersebut.
I think this is a love story not only for people who are in love, but also a love story for the people who love the art of movie making. And I'm speaking in English. I'm sorry, aku orang New York guys sekarang. Tapi emang ini kalau bukan dikerjakan sama orang-orang yang begitu mencintai film, gue nggak ngerti nih kenapa film ini bisa jalan. Jadi itu apresiasi pertama gue. Gue mau apresiasi naskahnya yang memang sangat-sangat bagus. Gue lagi mikir gue mau pakai istilah jenius atau enggak ya, tapi selain takutnya jadi adlib, jenius tuh gue taruh sama orang-orang tertentu kayak Stephen Hawking dan Oppenheimer dan Einstein dan LeBron James. Yang kedua, gue mau apresiasi produsernya Ernest Prakasa. Gue tuh waktu kapan ya, gue lupa. Gue tuh lagi ngomongin gimana caranya orang nge-pitch Everything Everywhere All at Once ke produsernya. Belakangan gue tahu si studio yang ngerjain memang punya reputasi sering ngerjain kayak gitu-gitu. Kalau nggak salah studionya namanya K24 kalau nggak salah. Itu apotik ya. Apa sih A24, K37, apaan sih? Gitulah pokoknya. Belakangan gue tahu bahwa memang itu studio seneng ngerjain film-film yang ya secara tipikal tidak lazim lah gitu. Nah, gue apresiasi Ernest sebagai produser karena ya mungkin karena memang dia begitu cinta film juga ya, sehingga ketika dia ngeliat naskahnya Yandri, gue lupa namanya, dia langsung bilang, aduh ini bagus banget. Terus dia bilang, ayo kita bikin. Nah itu tuh. Untuk Ernest bilang, ayo kita bikin, gue nggak tahu tuh pertimbangan bisnisnya seperti apa. Karena gue yakin, semua orang yang terlibat di film ini pasti ngukur seberapa komersil ini sebagai sebuah project. Karena gue nonton di PS, gue nonton di studio 1, kayaknya 15% kapasitas deh. Atau mungkin 20%. Itu pun, gue nonton di samping kiri gue, pasangan yang tidak ngerti sama sekali filmnya. Enggak, gue nggak mau bilang tidak ngerti sama sekali, tapi banyak bertanya-tanya. Yang ada di samping gue, pasangannya di samping gue tuh menurut gue gambaran banyak sekali penonton film di Indonesia. Yang mana lucunya digambarkan juga oleh karakter Nirina yang ada di film tersebut. Secara taste bud ya, secara selera gitu. Karena ada banyak bagian di mana orang lain ketawa, di samping ini ngomong, kok pada ketawa, lucunya di mana sih? Gitu. Gue sampai tepuk tangan, nonton film itu gue sampai ketawa dan tepuk tangan. Sampai-sampai setelah acara, setelah nonton, kan gue keluar ya, terus ada orang nyamperin gue, ini lucu banget nih. Ini orang, dia pakai batik, dia pakai headphone di sebelah sini, dia rada gemuk berkacamata. Terus dia ngomong gini, pas gue keluar, dia samping gue, terus dia ngeliat, Mas, saya nggak tahu Mas sering dibilang kayak gini atau enggak, tapi ada nggak yang pernah bilang, Mas tuh kayak Panji Pragiwaksono? Terus respon gue, kok dialognya kayak yang ada di film-film? Baru aja nonton, tiba-tiba kejadian kayak gitu. Terus, iya benar saya Panji Pragiwaksono. Enggak, gue nggak bilang itu. Gue bilang, ya kata istri sama anak saya sih, saya mirip Panji Pragiwaksono. Terus kita ngobrol, terus bilang, oh, terus gue ngobrol kan, gue cerita respon gue. Dia orang pertama yang langsung denger respon gue. Terus gue bilang, gue tepuk tangan. Terus dia bilang, oh ternyata dari tadi yang tepuk tangan di belakang itu Mas Panji. Karena menurut gue emang bagus banget. Ada orang-orang cerita bahwa di tengah-tengah film pada standing applause dan tepuk tangan. Gue kayaknya tahu momen itu yang mana. Karena gue juga ketika momen itu muncul di depan gue, gila kali ini film. Oh my God. Jadi gue mengapresiasi Ernest sebagai seorang produser. Gue nggak tahu persis ya peran produser seperti apa. Tapi asumsi gue tuh produser itu adalah orang yang tugasnya itu, jadi dia ngeliat sebuah naskah, terus dia berpikir, gue mesti naruh siapa aja nih untuk memastikan naskah ini jadi. Kan dia datang dengan, gue minta maaf ya, gue lupa namanya Yandi apa Yandri, Lauren, maaf ya, maaf banget. I know I'm ignorant. It doesn't matter, right? Yang penting filmnya.
Ketika naskah kan yang oke ini dia yang nulis, dia juga yang akan direct fix. Kemudian kan mungkin Ernest akan diskusi dan kemudian memutuskan DP-nya siapa, sound recordist-nya siapa, orang kostumnya siapa, orang lokasinya siapa. Karena ini semua menentukan untuk memastikan kayak begini filmnya. Dan filmnya menurut gue itu kan kita ngomongin pemain ya. Itu yang main adalah Ringo Agus Rahman, Nirina Zubir, Nirina Zubaidah, Zubir. Terus Dion Wiyoko, Julie Estelle. God damn, I'm so bad with names. Sheila Dara. Siapa namanya yang main jadi Yoram? Oh, should stop smoking weed. Sorry ya, harusnya gue riset. Kalau misalkan gue adalah preview proper, gue akan riset. Tapi kan gue bukan preview proper. Gue cuma orang yang pengen komentar soal film ya. Anda kan lagian bisa Google itu. Itu semua mainnya bagus banget menurut gue. Semuanya bagus banget. Salah satu yang gue cermati begitu beresiko dari film ini, tapi masih dalam semangat mencoba untuk melawan stereotip film Indonesia ya, betapa beratnya film ini di dialog, dan disebut di filmnya. Gue inget karena gue tuh seneng banget nulis dialog. Gue gak bilang gue bagus, tapi gue seneng banget nulis dialog. Ada banyak dialog-dialog yang gue tulis yang gue seneng banget bacanya. Terutama di film Mendarat Darurat ya, karena di Particular juga ada banyak dialog tapi hilang karena spiritnya adalah body cop movie. Tapi di sebuah film romcom, gue berasumsi ada ruang untuk nulis dialog. Itu pun, gue harus ketemu dengan pihak dari produser yang bilang, ini terlalu chatty, harus lebih cepat, harus lebih cepat. Kayak produser yang bilang, orang Indonesia tuh setiap berapa detik atau berapa menit sekali terus kasih sesuatu yang gimana banget itu. Gue denger persis itu dari produser gue ketika nulis naskah film. Dan itu yang membuat banyak dialog gue tuh hilang. Di Mendarat Darurat ada 3 dialog favorit gue, 4 dialog favorit gue, 1 hilang. 1 dialog berantemnya di mobil antara karakter Marissa sama... Let's not talk about my movie, this is not about me. Tapi intinya ketika balik lagi ke film itu tuh penuh dengan dialog. Salah satunya adalah dialog pertama kali antara karakter Bagus dan karakter Hana. Ketika mereka abis belanja terus mereka duduk, itu dialog cukup panjang loh. Sangat mengingatkan gue akan panjangnya dialog di pembuka film The Social Network. Itu panjang sekali. Kalau di sana intens, karena menggambarkan di film Social Network, menggambarkan orang lagi ngobrol, tiba-tiba berubah jadi konflik, tiba-tiba jadi pemicu psikologis Mark Zuckerberg yang membuat Facebook jadi seperti sekarang ini. Kalau di film Jatuh Cinta Seperti Film-film, dialognya tuh begitu intens dengan kehangatan. Hangat yang intens gitu. Bagus banget dialognya. Dan ada banyak dialog yang terjadi di situ. Salah satunya nih, dialog yang bagus adalah dialog yang terjadi di rumahnya Dion sama Sheila. Shelin Dion. Spoiler. Maaf. Selin dan Dion dan Bagus. Ketika debatnya terjadi antara Bagus dan Selin dengan karakter Dion nyelip di tengah. Bagus banget. Pacingnya bagus, dialognya bagus, Dionnya bagus, pemainnya bagus. Jadi kalau kita atribusikan kepada penulisan naskah yang baik, itu masuk di situ. Tapi secara pemain ini juga mainnya bagus-bagus banget sih. Dan juga ya, menarik bagaimana Hana dipanggilnya Nak seperti Nirina sehari-hari. Nirina dia dipanggil sehari-hari itu dipanggilnya kan bukan Nir ya. Laba kali Nir. Nirina dipanggil sehari-hari itu Nak. Nah Ringo tuh gue nggak tahu biasanya dipanggil apa. Tapi dia dipanggilnya Gus di situ. Terus Sheila Dara dipanggilnya Shell, Dion dipanggil Dion Miyoko. Nah, Ringo sama Nirina mainnya bagus sekali. Buat gua, dua-duanya bagus sekali. Karena
di kuping gua dialog mereka terasa normal. Ada banyak dialog yang tabrakan dan itu sangat realistis, dialog tabrakan. Ada banyak dialog yang gak realistis gitu, karena ya kan orang kalau ngobrol sebenarnya ya, sebenar-benar, apalagi kalau lagi berargumen, sebenar-benarnya kan gak nunggu yang lain berhenti terus dia ngomong. Dan sering, gue pikir lu udah berhenti terus gue ngelanjut, lu belum berhenti terus gue ngerem. Ada kayak gitu, dan itu terjadi di film ini. Tapi dialog antara mereka berdua itu dihantarkan dengan begitu indah. Kendati pun gue mungkin khawatir apakah orang di luar Jakarta bisa mengunyah ini, karena gue gak tahu sekarang masih atau enggak, tapi ada masanya di banyak kota di Indonesia tuh mereka tuh agak menolak sesuatu yang terdengar Jakarta banget. Tapi ini mungkin era yang berbeda dengan internet dan segala macamnya. Tapi enak banget. Dan kalau kita pernah lupa bahwa Nirina tuh pernah dapat Piala Citra, kita akan ingat lagi di sini. Gue gak tahu Ringo udah pernah dapat atau enggak ya, tapi Nirina, oh my goodness, bagus banget mainnya. Gue jadi malu, gue main Doyok Otoy Ali Oncom sama dia. gue main film Doyok Otoy Ali Oncom kan sama dia kan. Nirina tuh jadi istri gue, istri Otoy gitu. Gue jadi kenapa gue gak total? Gue berhadapan dengan Nirina Zubir nih. Tapi Nirina Zubir di film itu, di film Jatuh Cinta seperti film-film itu, my goodness. Ada satu bagian di mana dua karakter ini lagi berantem, tanpa mencoba untuk spoiler ya, dimana Nirina tuh begitu hebat dalam pelan-pelan menunjukkan gradasi perubahan emosinya. Habis itu secara pengambilan gambarnya juga berani, dan direkturnya juga tampak begitu percaya dengan kemampuan Nirina 100% untuk kemudian membiarkan kamera itu bertahan, diam di situ, dan bertahan di situ sampai her full range of emotion itu bergerak gitu. Like, gue susah banget untuk tidak membandingkan dengan gue sendiri, karena gue pingin itu di adegan Luna Maya di ayunan. Kalau lu udah nonton Mendarat Darurat, gue pengen selama mungkin stay di situ sebenarnya, karena lu bisa ngelihat dari mata Luna kering sampai mata Luna sembab dan jatuh dalam satu shot sebenarnya. Tapi begitulah pacing kan, mesti tak tok gitu kan. Tapi di film ini enggak, ditahan di situ. Dan kita bisa apresiasi betapa mengagumkannya Nirina Zubaidah di film ini. Semuanya juga bagus. Dion bagus, Sheila Dara bagus. I think Sheila has always been awesome. Kalau Dion gue kurang terlalu sering terpapar, tapi dia bagus di film ini. Bagus semua. Bingung gue. Bagus semua mainnya. Secara pemain bagus semua. Jadi secara naskah bagus banget. Secara naskah baik dari sisi premis ya, terus gitu pembagian hit sequence-nya, terus dialog-dialognya, pemain-pemainnya juga bagus. Terus gue mau ngomongin directing ya, karena kesan yang gue tangkap itu film itu bagusnya itu di naskah, dan gue nggak mau bilang itu salah, itu benar, tapi gue juga mau mengapresiasi sutradaranya, karena memang betul naskahnya baik, tapi ketika visualisasinya beneran hitam putih, itu kan sebenarnya kan rananya sutradara nggak sih? Atau mungkin sutradaranya didikte orang yang sama sih, tapi dia terdikte sama naskahnya ya, tapi ini manusia yang sama sih ya. Jadi maksud gue, poin gue adalah, ya jelas aja dia kemudian berani untuk membuat itu filmnya hitam putih, karena memang dia juga yang nulis dan dia yang ingin seperti itu. Tapi menurut gue secara film secara keseluruhan juga oke banget. Gue mau nggak mau kan hanya bisa menilai seorang sutradara dari keputusan yang dia ambil, ya kan, dari film-filmnya kan. Bagaimana kamera bergerak, bisa ada alasannya, bisa nggak ada alasannya, bisa aja gitu. Ketika kamera track in, bisa dengan alasan karena ada yang ingin ditunjukkan, apa segala macam. Bisa juga nggak apa-apa, pengen aja gitu.
setnya berwarna seperti itu, bisa ada alasan, bisa nggak ada alasannya. Bajunya warna seperti itu, bisa ada alasannya, bisa nggak ada alasannya. Cahayanya seperti itu, bisa ada alasannya, bisa nggak ada alasannya. Sehingga untuk setiap keputusan yang ada di film tersebut, maka diatribusikan kepada sutradaranya karena itu adalah pengambilan keputusan dia. Dan keputusan yang dia ambil di film tersebut tuh menurut gue bagus semua. Gue lagi mikir itu film jeleknya di mana, bingung gue. Gue rasa ada orang yang lebih detail sih daripada gue yang lebih movie buff gitu ya. Gue kan gue kan hanya orang yang seneng nonton film aja dan pernah 2 kali nulis dan direct film. Sehingga gue nggak nemu, atau mungkin gue permisif sama kekurangan yang gue lihat di film, mungkin, nggak tahu juga. Terus ada juga satu yang mau gue mau apresiasi DP dan tim lightingnya ya, karena sangat bagus. Ada banyak sebenarnya, tapi ada satu frame yang gue suka banget ketika si Bagus mau jalan meninggalkan sesuatu yang tampak seperti ruang kerjanya dia, terus cahayanya masuk dari jendela dan dia kan nulis proses berpikirnya di jendela, terus matahari dari luar terus jadi kayak bayangan gitu, jadi kayak bayangan wayang di tembok. Dan karakter Bagus sempat ngelihat, sempat berpikir, kemudian berlanjut. Itu shot bagus banget. Gue apresiasi sih. Buat gue ngerti kalau misalkan film ini tidak disukai sama banyak orang, gue ngerti. Gue ngerti kalau misalkan ada yang nonton review ini dan bilang, gue habis nonton filmnya nggak sebagus yang Panji ceritain deh perasaan. Gue ngerti, karena bukan cuman sebuah karya itu ketika udah dilempar ke publik jadi milik publik in terms of opini kita terhadap karya seni itu ya. Tapi memang sulit untuk dipungkiri bahwa ini film yang sangat-sangat berani, sangat berkarakter. Gue pernah bahas kan bahwa produk yang begitu berkarakter akan bikin orang antara bilang dia suka banget atau dia nggak suka banget. Bagaimanapun, menurut gue, untuk orang yang tidak terlalu ngerti film, untuk orang yang tidak terlibat di sinema, yang film ini tawarkan adalah film cinta yang sangat manis, tapi juga sangat lucu di banyak bagian, yang mudah untuk dipahami. Intinya gini, gue inget banget di film dikasih tahu, Ernest yang ngasih tahu ya, jangan terlambat, masuk dari awal. Dan gue mau menebalkan pernyataan itu betul. Jangan telat nonton film ini. Dari awal banget. Kendati pun saya mengerti, ini juga sesuatu yang gue gak suka. Yang paling gue gak suka dari nonton film Indonesia di bioskop belakangan ini adalah kita jadi terpaksa nonton trailer horor. Sebel banget gue. Gue tuh takut film horor. Keganggu sama film horor, beneran dah. Tapi sekarang karena horor banget, setiap kali gue duduk gitu, gue mau gak mau harus nonton trailer horor. Gue akhirnya jadi main handphone juga masih kedengeran, takut gue. Tapi gue rela melewati itu karena gue tahu ada perintah atau seminimalnya anjuran untuk tidak ketinggalan dari awal. Dan gue nonton dari awal dan gue jamin kalau lu ngikutin dari awal, pengalaman nonton film akan semakin nikmat. Ya. Sebelum gue menutup, gue mau cerita tipikal manusia yang gue lihat masuk bersama dengan gue di Plaza Senayan Teater 1. Dan kalau gue bisa kategorikan, mereka adalah gimana cara gambar ini? Anak-anak muda yang kalau gue boleh berprasangka itu emang begitu terpapar sama pop culture. Does that make sense? There is a specific bunch of people. Jadi gue mendoakan yang terbaik. Gue mau mengucapkan selamat sama semua yang terlibat. I am very, very proud of you guys and what you have achieved. I'm in love with the movie. It's a wonderful, wonderful movie. I salute you guys. I'm guessing it takes hard work, perseverance untuk bikin ini semua. Gue mau bilang it will not go unnoticed. Pasti banyak yang suka sama
film yang lo kerjain. Pasti banyak yang kagum dengan film yang lo kerjain. Pasti banyak yang akan merekomendasikan film ini ke orang lain. Kendati pun susah diceritainnya. Buntut-buntutnya, gua pun hanya bisa bilang, tontonlah film ini. Karena kalau kita, lu dan gua, punya selera dan yang sama, perspektif terhadap dunia yang sama, pengalaman nonton film yang sama, maka bisa jadi, seperti juga gua, lu akan ketemu dengan salah satu film Indonesia terbaik yang lu pernah tonton seumur hidup. Sekali lagi selamat untuk semuanya. Congratulations. Dan semoga yang terbaik didapatkan sama film ini. Bye-bye. Kenapa gue pengen nangis ya?